waktu pukul 11.30. Tuhan memberikan kepada kita waktu terbatas, tidak tanpa batas, dan waktunya nggak bisa didaur ulang. Nah, saya mendapat tugas yang sangat berat membagi-bagi waktu. Inti dari Sarah Sehat ini cuma dua: keynote speech dari KF Koinonia dan paparan dari ketua-ketua PND dan diskusi. Nah, tetapi kita juga pantas mendengar ada beberapa catatan. Di sini sudah hadir Amang Preses DKI, terima kasih. Bayangkan betapa pentingnya Preses DKI sengaja hadir juga untuk memberikan masukan kita. Juga saya lihat tadi sudah hadir Amang Koprin Bukan Turuan yang menyediakan makan siang kita hari ini. Dibayangkan Amang Koprin juga datang. Nah, cukup hanya ngantar makanan, dia juga mesti hadir di sini. Gimana caranya kita minta beberapa ini? Sebelumnya mungkin kita bagi-bagi waktu. Pertama, kami akan minta, tapi 3 menit. Pertama, Ketua Pokja Pemuda Balimbang, Saudara Kristo Lubantowi, beliau tidak aposol lagi, jangan sampai tertipu. Beliau sudah menikah, benar ya? Jadi karena masih ganjil, jadi saya harus ingatkan. Dia Ketua Aposol Ministry tahun 2002. Kemudian sesudah itu kita akan minta dari Amang Preses DKI beberapa catatan. Nah, kalau Preses kita 4 menit. Kemudian kita akan minta mungkin catatan dari Amang Kepala Biro juga paling banyak 4 menit. Karena kita waktunya biar bagaimanapun seperti pesta jam 12.30 kita mesti makan apapun yang terjadi. Setuju kan? Jadi kemudian kita minta ada Dr. Prince Simoni, Kepala Biro MUB dari kantor pusat. Kita minta juga 4 menit. Dia udah lama di Jerman, pasti bisa 4 menit menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam satu buku itu. Ada lagi? Itu dulu ya. Baru sesudah itu nanti kami akan undang yang mutakhir ketua-ketua Aposol Distrik untuk berbicara kepada kita, dan kami akan sebagai Balimbang akan menyimak dan mencatatnya baik-baik. Baik, mungkin kami minta dulu Ketua Pokja Pemuda Balimbang sekaligus Ketua Panitia dari Sarah Sehat ini, Saudara Kristo Lubantowi, memberikan catatan pikiran atau apa saja dalam waktu 3 menit. Nanti sesudahnya otomatis tepuk tangan yang ada berita dari depan. Baik, biasanya pertanyaannya Salam, Horas. Terima kasih untuk pemerintah Khalid dan pemerintah yang ada di sini, juga yang boleh memberikan pencerahan kepada kita, ketua-ketua di Pak Distrik dan di Jabodetabek. Jadi, terima kasih dan juga kepada HKBP Duren Sami sebagai tuan-tuan juga boleh menyediakan tempat dan juga menjadi petugas secara khususnya kepada pemberi bantu ruang yang boleh mendukung acara ini, yang memberikan informasi kita bisa makan siang bersama. Dan kepada rekan-rekan semua, terima kasih juga bisa hadir sebenarnya di acara yang tersebut. Kenapa latar belakang ini kita buat adalah karena kita dapatkan dari Amang Kadep bahwa ada sesuatu rencana HKBP untuk kembali merevitalisasi peran HKBP yang mungkin dari generasi ke generasi dia naik turun, dan ada sesuatu hal yang pada saat ini mungkin perlu kita revitalisasi. Karena itu untuk tahap pertama ini kita dikumpulkan dulu bersama-sama untuk sama-sama berdiskusi, mendengarkan masukan-masukan daripada teman-teman apa yang harus direvitalisasi, apa yang harus kita rencanakan
sesuai dengan kondisi teman-teman, kondisi masa depan dengan perkembangan teknologi, informasi yang saat ini. Tidak hanya pikiran dari orang pendeta yang dari kantor pusat, bukan hanya pikiran dari kami alumni mantan Naposo. Mungkin zaman kami berbeda dengan zaman kami. Sekarang bagaimana revitalisasi ini boleh juga mendarat kepada kondisi teman-teman di masa kini dan di masa yang akan datang. Kira-kira itu tujuannya. Jadi kita ingin berharap ide gagasan dari teman-teman, masukan bagaimana merevitalisasi NHKBP supaya betul-betul NHKBP ini betul-betul berguna, berperan sesuai dengan fungsinya. Dalam arti contoh ini, NHKBP bisa menghasilkan setiap kegiatan NHKBP itu berguna bagi yang pertama tentunya adalah menghasilkan manusia atau manusia HKBP baik seperti kami alumni ya, yang berkarakter Kristen, yang beriman dan berkarakter Kristen. Yang kedua, memiliki kemampuan, keahlian yang bisa dimanfaatkan baik di profesi kita masing-masing. Bisa enggak program-program NHKBP itu memperlengkapi kawan-kawan menjadi memiliki kualitas yang bisa suatu saat berguna bagi kehidupan teman-teman. Di samping itu, bagaimana NHKBP itu menjadi wadah pelayanan yang menghasilkan manusia-manusia NHKBP ataupun nanti setelah ini seperti kami sudah menikah tetap dia berbuah. Jadi ada tiga hal yang berkarakter Kristen, yang kedua yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berguna bagi kehidupan kita masing-masing, dan yang ketiga adalah kita yang berguna di dalam masyarakat, di keluarga. Bagaimana caranya? Itu yang kita diskusikan. Mungkin awal punya kali punya konsep, kami juga dalam konsep, tapi kami juga sangat berharap ada ide-ide teman-teman. Bagaimana bisa nggak dari paduan suara kita itu menghasilkan orang yang bisa menjadi komposer, jadi pencipta lagu, jadi artis? Bisa nggak kedua-kedua NHKBP ini menjadi pemimpin perusahaan yang bagus, bisa menjadi manajer-manajer yang bagus, bisa menjadi trainer, bisa menjadi politikus yang bagus? Ada nggak program-program NHKBP itu melengkapi kawan-kawan? Bukan hanya sekedar. Nah, itulah yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini ada kemajuan teknologi, ada perubahan-perubahan zaman yang kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Kita juga sudah mengingat bagaimana generasinya yang sebelumnya malah seperti Jenderal Simanjuntak, mungkin mantan-mantan kami yang sangat berpengaruh dengan bagaimana itu kembali muncul kembali. Kira-kira itu latar belakangnya kenapa kita mengadakan kegiatan ini. Ini baru tahap awal. Masih ada tahap-tahap berikutnya yang kita laksanakan, termasuk survei yang sudah kita sebarkan kepada kawan-kawan untuk mengetahui mapping keadaan sebenarnya kondisi NHKBP saat ini yang di Jabodetabek belum lah. Nanti mungkin seluruh Indonesia akan kita adakan juga survei kawan-kawan. Mudah-mudahan ada kesempatan supaya betul-betul pelayanan revitalisasi NHKBP itu bisa berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan juga masukan pikiran-pikiran dari berbagai pihak, dan itu akan kita sampaikan kepada pemerintah dan kepada rekan-rekan yang terima kasih. Terima kasih. 3A dari pelayanan NHKBP menurut Ahmad Kristo Tony. Pertama, supaya NHKBP punya karakter Kristiani. Yang kedua, supaya NHKBP punya keahlian dan keterampilan yang bisa digunakannya di tempatnya bekerja.
Dan yang ketiga, supaya NHKBP juga sesudah tidak lagi muda, dia berkarya dan berbuat. Mari kita catat. Terima kasih untuk catatan yang sangat berharga ini. Nah, kemudian sekarang kita minta juga catatan-catatan penting juga akan disampaikan dalam waktu 4 menit. Kita minta yang terhormat Bapak Preses DKI, Bapak Pendeta Kolon Pak Paham. Beliau akan duduk di belakang penjaga kita semua sekaligus mendoakan. Mari kita silakan. Dia doa Preses. Coba mau dilakukan harap saya jawab. Dalam masyarakat awal Kadep Koinonia, Pendeta Lewan Nur, Bapak Kepala Bidang, Pendeta Dani, Kepala Biro, kategori yang awal Pendeta, perajin rambut sehat, dosuri akan hanya program, napos belum menjadi sejauh ini. Saya sangat bersyukur saran-saran ini dilakukan karena memang kita perlu satu visi membangun akademi ke depan. Saya kalau memperhatikan NHKBP di mana-mana selalu sedih dan sering saya ejek. Kalau saya 15 tahun menjadi dosen di sekitar NHKBP, lalu saya sering mengejek juga NHKBP. Siapakah NHKBP? NHKBP adalah sekelompok muda-mudi yang sewaktu berkumpul untuk tunjuk kemampuan vokal dan ibadah. That's all. Saya sedih karena itu saja di mana-mana sudah lihat itu saja. Syukurlah kalau di DKI Jakarta saya sudah lihat seperti tadi ada ya, kemampuan untuk ada kemampuan untuk konser itu, tapi sekali lagi itu masih seremonial asli. Kiprah NHKBP belum. Karena itu saya selalu katakan sedih. Celebration of Unity yang baru kita laksanakan bagi saya itu test case untuk NHKBP di Jakarta, dan sangat saya sesalkan belum menunjukkan juga kiprah itu, belum. Jadi artinya kita sebenarnya menyadari bahwa NHKBP punya potensi yang sangat besar, tapi belum di-manage dengan baik. Mungkin karena belum jelas visi dan misinya. Barangkali juga kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang NHKBP. Ada ketua NHKBP Duresal di sini. Berapa orang yang ada di Duresal? Ya semua. Kita nggak bisa kalau kita namakan warga jemaat, kita nggak bisa bedakan aktif dan tidak aktif. Nggak boleh gitu. Ya, 758. Ini menurut ketua NHKBP Sudirman. Duresal 700 terdaftar ya. Yang ini terdaftar. Ini dia. Yang namanya NHKBP Duresal itu ada 1.248 orang. Ini contoh. Nah, ini dia. Makanya kalau kita memang hanya kumpul-kumpul saja, lalu kita menghadiri sebuah dua untuk ibadah, nggak ada apa katanya.
Saya ketika menggerak karena belum naik ojek, saya naik ojek. Benar. Waktu saya mau pulang HTWB Ciputat, naik ojek dari di DKI Jakarta ini ada 39.379 orang yang masuk. Tanda tiba NHTWB DKI versi ini ibu tahu ini dia nggak tahu. Benar. Saya setelah selebrasi ini suka marah-marah sama Kevin karena saya mau memacu dia. NHTWB DKI Jakarta ini sangat luar biasa potensinya. Benar. Dan kalau ini hanya dibiarkan ada rutinitas dulu, maka kita akan mengecewakan seluruh elemen HTWB yang mengharapkan DKI menjadi lokomotif bagi 8 distrik. Oleh karena itu, tolong Kemni dan timnya menyadari besarnya potensi yang bersumber di DKI. 39.379 orang. Saya pikir gampang untuk tadi kalau merespon tadi itu ya, gampang kita memilih bagaimana supaya satu orang dari NHTWB di Jakarta menjadi anggota DPR, gampang. Ya, gampang. Apa susahnya? Tapi kan kita belum saling kenal. Jangan-jangan hartanya masih tanjangan, masih halosan, masih lupa moto itu. Saya pikir itu sangat luar biasa seperti itu, relevan sedang berjalan. Tapi betulkah kita Napo 10 natarkas bagi tangannya? Saya tidak yakin. Karena bagi saya tidak mungkin seseorang benar berdoa kalau dia tidak betul-betul memenuhi sebuah persoalan. Kemarin ada hari ini ada Premo Jakarta di Lampung. Sebetulnya saya mau disyuting, mau diminta supaya ditayangkan pernyataan PSS, saya tidak mau. Tidak mau saya. Tapi kalau mendukung sebuah upaya doa, saya dukung, saya bilang. Karena memang penyelenggaranya juga tidak jelas bagi saya. Lalu kemudian kita mau minta statement, tidak. Tapi yang mau saya katakan adalah, marilah NHTWB secara khusus di Jakarta membangun potensi itu. Saya bermimpi sebetulnya dan saya sudah sampaikan itu kepada Napo 10 distrik DKI bahwa Napo 10 distrik DKI dapat berbuat banyak untuk HTWB dengan bergerak di setiap aras, setiap wilayah untuk menyusun database. Kalau kita tunggu situ agak lama. Karena itu saya berharap NHTWB DKI Jakarta sanggup memperoleh data akurat berapa orang mahasiswa HTWB di UI, di ITB, di IPB, di Pelita Harapan dan sebagainya. Berapa orang sekarang sedang naik daun? Berapa orang seperti ya artis atau public figure dan lain sebagainya. Ini perlu bagi kita. Sehingga apapun yang kita lakukan gampang memanagenya. Ini saja saya pikir kalau saya hanya menyampaikan kritik, saya berharap banyak dari HTWB. Tolong jangan alergi dengan kritik, karena itu adalah jalan kita untuk maju. Dan salah satu pesan saya, HTWB selalu ingin berubah, tapi satu saja, konsisten. Musuh pembaruan adalah inkonsistensi. Apa yang sudah dicapai di konsultasi pemuda atau BPD yang lalu, masalahnya adalah
nanti konsistensi kita. Mudah-mudahan dengan cara ini hal itu bisa dibangun. Saya mohon maaf kepada Daniel kalau saya tidak dipanggil oleh teman. Naposo belum di DKI jumlahnya 39.379 orang, maka moderator memberikan kesempatan 9 menit untuk preses. Karena jumlahnya 39.000 rupanya Naposo, aku awas. Nanti aku stop. Oke. Sekarang Kepala Biro, kami pikir waktu kita kalau urusan makan siang moderator tidak akan kompromi. 12.30 kita mesti makan. Jadi masih ada nanti juga kita minta Marina kasih juga 3 menit kilasan sejarah FKBP nanti sebelum makan. Jadi sekarang nama Kepala Biro kami, Kepala Biro Smirna, Sekolah Minggu, Remaja, Naposo, Pendeta Rajin Ramli Siangan. Silakan Pak Aman kasih catatan-catatan bernas penting dalam tempo sesingkat-singkatnya 4 menit. Terima kasih untuk kita semua. Saya mau menyoroti karena teman kita juga diberi revitalisasi. Jadi kita sudah sadar itu ada yang kurang berdaya. Yang dalam hal ini saya mau katakan baju kita jangan dilepas, biar kita jangan kelihatan tidak cantik. Saya katakan itu secara umum. Saya sedikit buka Alkitab, ngawur pembicaraan aja, tapi tujuannya yang dalam hati itu dulu saya katakan ngawur, tapi tujuannya jelas. Aku yakin semua kita tahu apa isi Kejadian 1 ayat 1. Umur kelas 2 0 atau umur 2 tahun semua tahu. Tapi kalau saya tanya, apa isi Matius 1 ayat 1, ada tidak yang tahu? Kalau saya katakan ada tidak yang tahu. Kenapa? Umur 2 tahun semua tahu, anak-anak. Apakah lebih berharga Kejadian 1 ayat 1 dibandingkan Matius 1 ayat 1? Saya mau katakan itu. Intinya Matius 1 berbicara tentang budaya. Inilah silsilah penting. Saya katakan itu karena saya lihat itu HKBP, NHKBP sudah lari dari apa tahunnya. Nama kita HKBP. Kesimpulan itu tidak kita lepas. Karena itu jangan malu menjadi orang. Yesus memulai budayanya datang ke dunia ini martau bolu bercur. Marganisi Abraham buat anak Misial. Karena itu sebagai pemuda HKBP, karena pemuda HKBP atau gereja HKBP ke depan adalah pemuda masa kini. Mau kita kemana? Kalau saya katakan tadi, jangan lari, jangan lepaskan baju supaya kita kelihatan cantik. Baju-baju tadi budaya tadi, karena itu keinginan saya supaya apa yang kita inginkan, revitalisasi tersebut kita mulai dari budaya kita. Karena kecenderungan setelah ada tahunnya banyak orang Batak yang mau mengaku diri sebagai orang Batak, bahkan banyak itu yang enggan membuat penghargaan bangga menjadi orang Batak. Kalau kita memang tidak mau lagi menjadi orang Batak, apa jadinya? Yang kita rencanakan, yang kita pikirkan. Saya berpikir sebenarnya waktu 4 menit terlalu singkat, jadi kebingungan mau bilang apa saya waktu 4 menit. Kalau dibatasi 4 menit, moderator yang punya kuasa kalau stop dikatakan, saya juga tunduk kepada moderator. Tapi saya berpikir seperti ini, kalau saya bisa kurang 4 menit, tapi kalau saya mohon untuk Dr. Chris, saya kasih waktunya nanti lebih. Kalau saya stop aja langsung untuk Dr. Chris. Karena saya berpikir seperti ini, saya menginginkan kehadiran Dr. Chris di sini melalui proses DKI supaya dipakailah untuk pembinaan. Saya berpikirkan sebagai Kepala Biro Sekolah Minggu, Remaja dan Naposo, untuk pembinaan saya akan menggandeng Dr. Pritz. Sebenarnya dalam pikiran saya dia Dr. Pritz yang berbicara untuk mempersingkat waktu. Tadi sudah sedikit diskusi. Biarlah Dr. Pritz melanjutkan apa yang saya pikirkan, karena dia dokter kan bisa jadi pintar. Oke, terima kasih. Ya. Kalau Kepala Biro
itu sangat baik dan murah hati. Waktu untuk beliau dikasih kepada temannya. Jadi amal dokter ini tambah waktu 1,5 menit, jadi 5 menit. Amal dokter ini lama di Jerman. Saya yakin sebelum 5 menit pikiran-pikiran bernas sudah bisa kita catat. Silakan Mas. Sudah kuhidupkan stopwatch di sana. Kalau lebih berarti masyarakat juga hilang. Ya saudara, terima kasih untuk waktu yang sangat terbatas yang pertama. Jadi saya langsung poin-poin saja. Kalau kita mau revitalisasi pemuda, bisa kita lihat dari perspektif pengorganisasian, tapi bisa juga dari perspektif yang lebih dalam substansial. Artinya harus jelas tujuannya apa, baru kita bisa menentukan pengorganisasian seperti apa. Kan begitu. Nah, untuk tujuan, maka itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain kecuali oleh pemuda itu sendiri. Karena saudara-saudara yang tahu mau kemana. Oleh karena itu, izinkanlah saya memberikan catatan di dalam penentuan tujuan. Yang pertama, kalau saudara mau menentukan tujuan, saudara perlu pemahaman diri dulu. Saya mau tantang saudara memahami diri saudara sebagai masa depan gereja atau masa kini gereja. Kenapa ini penting? Kita terlalu sering dikatakan sebagai masa depan gereja, itu berarti saudara akan dibina sekarang. Kalau begitu saudara menjadi objek pelayanan. Tapi kalau saudara masa kini gereja, saudara adalah bagian integral di dalam pelayanan. Karena di dalam masa kini itu ada masa depan saudara, tapi di dalam masa depan saudara tidak ada masa kini. Oleh karena itu, tentukan dengan jelas dan rubah mindset. Yang kedua, dengan demikian, kalau saudara memahami itu, maka pertanyaannya, perlu saudara memposisikan diri. Apakah saudara memposisikan diri untuk dilayani gereja, artinya gereja melayani saudara, atau bagian dari pelayanan itu sendiri sebagai konsekuensi yang pertama. Poin yang ketiga, aktualisasi diri. Ini sangat menyedihkan saudara-saudara. Apakah saudara mau mengaktualisasikan diri itu sifatnya personal, padahal saudara ada di dalam sebuah organisasian, ada umat. Yang kedua, untuk soal aktualisasi diri, apakah saudara berpikir hanya sebatas kalaupun sudah komunal, tapi komunal lokal, hanya di satu kuliah, akhirnya sibuk dengan kor-kor di kebaktian gereja? Atau yang ketiga, untuk aktualisasi diri, komunal regional. Kita berpikir kita mengaktualisasikan di tingkat sampai ke tingkat distrik. Atau tantangan saya untuk saudara, sudah waktunya kita berbicara komunal yang nasional dan internasional, yaitu ekumenis. Pernah nggak saudara melihat diri saudara sebagai jaringan semua gerakan ekumenik? Dan kalau sudah di situ kita akan banyak bicara. Nanti mungkin dari Balita bisa berdiskusi dan bercakap-cakap apa yang bisa kita lakukan. Tapi punyalah perspektif yang internasional, maka saudara akan mapan dan mengumpuli di tingkat lokal. Tapi kalau hanya berpikir tingkat lokal, yakinlah orang menakutkan katanya. Masa sih hanya segitu begitu? Saudara katakan mampu nggak berbicara nasional tentang kebangsaan? Ibu selalu mengatakan kita tidak punya panggung. Nah, oleh karena itu perlu pemuda ini dipanggungkan. Tapi kalau nanti sudah ada panggung, jangan jadi saudara bikin panggung sandiwara, harus substansial, kan gitu. Yang keempat, saudara, dengan demikian, tapi kita harus realistis juga. Kalau kita sudah punya pemahaman diri, mampu memposisikan diri dan aktualisasi diri, pertanyaannya, tahu nggak potensi diri? Apakah kita sudah ready to use, atau ready to develop, atau sudah ready to be a blessing? Nah, dari sini baru kita bisa menentukan mau kemana pemuda ini. Kalau hanya 2-3 orang yang sudah ready to be a blessing,
10% masih ready to prepare to develop, jangan bikin programnya. Nah, kan begitu. Saudara mau ambil starting point-nya dari mana? Jangan diburu oleh seseorang, nanti tidak berkembang. Itu yang membuat pemuda kita mandek lagi, mundur lagi. Karena apa? Tidak cuma berangkat dari semua potensi pemuda. Gitu. Nah, kalau begitu di mana fungsi gereja? Ini penting menggugah pemuda dan kita semua. Fungsi gereja 20 detik lagi. Sebagai sebuah sistem, gereja memberi wadah legal, aturan-aturan. Ya. Yang kedua, dia mau memoderasi berbagai kebutuhan karena pemuda ini punya banyak sekali kebutuhan. Jangan samakan dengan kepala saudara sendiri. Oleh karena itu gereja sebagai sebuah sistem dia memoderasi. Seperti Pak harapan moderator bagaimana menyatukan ini dan membuat menjadi sebuah rumusan dari AKBP. Dan yang ketiga, kalau itu sudah punya, maka gereja harus mampu memberikan stimulasi akselerasi. Dia menstimulan untuk memberi percepatan sampai kepada tujuan yang digariskan oleh pemuda. Dan yang terakhir, saudara-saudara, stimulasi proyeksi. Karena akhirnya kalau kita bicara tujuan, bagaimana gereja dengan caranya bukan memaksa, bukan menggariskan, tetapi berstimulasi untuk memproyeksikan pemuda ke tujuan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih 6 menit 15 detik. Kenapa moderator tidak stop? Mertua saya membuat keruan ini tulang borong. Baik, waktu persis pukul 12. Tenang kawan-kawan, tidak ada yang diburu, tapi bagaimanapun waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sangat terbatas. Kita akan syukuri dan gunakan. Maringan Silaban, aktivis PNG tahun berapa? 99. Mungkin akan kasih sejarah NKBP yang panjang itu dalam tempo 4 menit. Supaya kita punya perspektif sejarah, jangan kita sangka kita tiba-tiba aja muncul di dunia ini. Pelayanan NKBP itu sudah sangat panjang.